selama kita di non tahapan, biasanya KPU kerjanya apa sih? Nganggur tidak sih? Tinggi-tinggi digaji besar tapi kemudian hari ini tidur. Baik. Inilah yang coba ingin kita jelaskan bahwa setelah saya masuk ke KPU saya berpahami bahwa persoalan yang munculnya adalah bagaimana mengharmoniskan dua kamar. Bagi saya wibawa itu bukan dengan harus pasang gaya, kumis tebal dan sebagainya. Justru kalau saya bisa. Nah sekarang pertanyaannya apakah perlu diadakan mutasi? Saya kira iya perlu, akan ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Senang sekali saya Dita Ulang bisa menjumpai teman pemilih kembali di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, Suara Demokrasi. Dan hari ini senang sekali untuk episode podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan Outlook KPU Sulbar 2026, strategi tata kelola SDM dalam membangun solidaritas kinerja pegawai ya. Refreshment gitu ya di awal tahun 2026 ini. Tepat sekali kita sudah menghadirkan narasumber. Tentunya teman pemilih tidak asing lagi ya dengan narasumber kita yang hadir. Saya perkenalkan dulu, ada Bapak Irfan Rusli Sadek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan ini selaku sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentunya ini menjadi apa ya, Pak Sek, sebagai pembuka kita di awal 2026 gitu ya. Pak Sek juga kurang lebih sebelumnya sudah berapa tahun Pak Sek di KPU Sulawesi Barat ini? Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Siap. 2024. 2024. Berarti sudah setahun lebih gitu Pak ya. Lebih. Sudah merasakan euforia pemilu dan juga pilkada terakhir. Siap. Dan ini tentunya Pak Sek banyak tidaknya sudah memahami gitu ya Pak, bagaimana kemudian tata kelola SDM kita di KPU Sulawesi Barat ini. Karena yang paling penting sebenarnya Pak Sek, Pak Sekretaris ini membawahi beberapa satker, meskipun satker induk itu di KPU Sulbar, tapi ada satker kabupaten juga nih, 6 kabupaten yang dipimpin juga oleh Pak Sekretaris gitu ya. Nah Pak Sek, ini banyak sekali yang berpikir nih selama kita di non tahapan, biasanya KPU kerjanya apa sih? Nganggur tidak sih? Apa yang perlu Pak Sek luruskan dari statement-statement seperti itu di tengah kita saat ini yang sedang tidak melakukan tahapan pemilu dan pilkada? Statement itu sangat ramai dibicarakan ketika tahapan telah selesai. Betul. Ketika kepala daerah telah selesai dilantik, anggota legislatif setelah dilantik, orang berpikir KPU ngapain ya? Ngapain? Bahkan kemarin masih sempat saya lihat di media sosial, muncul statement dari salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa KPU digaji tinggi-tinggi, digaji besar, tapi kemudian hari ini tidur. Baik. Inilah yang coba ingin kita jelaskan bahwa mungkin karena apakah mungkin kita kurang menjelaskan ke mereka, kurang sosialisasi sehingga pemahaman ini muncul, atau sekarang begini. Nah, saya jelaskan bahwa KPU itu harus dibedakan dengan ada kerja yang sifatnya tahapan. Ketika pesta demokrasi dilakukan, kita kerja tahapan. Ada lagi jenis kerja lain yang kita lakukan, yaitu kalau kita klasifikasikan itu kerja rutinitas. Kerja rutinitas. Nah, sebenarnya sekarang ini kan tahapan sudah selesai. Iya, betul. Kalau kita bicara tahapan ini, apakah tidak ada pekerjaan yang dilakukan terkait dengan tahapan? Sekarang kita masih mengerjakan itu, residu-residunya, hal-hal yang terkait dengan apa yang telah kita lakukan di tahapan kemarin, itu kita benahi, kita lakukan sekarang. Itulah masuk dalam yang disebut dengan tahapan, ke dalam manajemen itu disebut dengan evaluasi. Baik. Tahapan sudah kita lakukan. Nah, karena KPU sangat memahami dirinya, harus selalu meningkatkan profesionalitas, karena dia adalah lembaga yang dititipkan amanah oleh rakyat untuk menjalankan tahapan pemilu dengan baik. Maka tentu KPU agar lebih baik lagi menyelenggarakan pada pemilu selanjutnya, tentu kita selalu mengembangkan diri, membangun profesionalitas diri. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau sekarang kita melakukan yang disebut dengan salah satu tahapan terakhir manajemen, yaitu evaluasi. Evaluasi. Apa yang telah kita lakukan di tahapan-tahapan baik pemilu, pilpres,
legislatif maupun juga pilkada, itu kita lakukan tahapan sekarang evaluasi untuk melihat mana tahapan itu kekurangannya, mana hal-hal yang kelemahan, itu yang kita evaluasi, kita pelajari dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan di kita mengembangkan diri selama masa belum ada tahapan. Jadi dalam posisi sekarang ini kita terus membangun baik secara organisasi maupun secara individu SDM kita agar supaya kelemahan-kelemahan yang ada kemarin itu kita benahi dan kita menjadi siap, betul-betul siap untuk menghadapi penyelenggaraan tahapan selanjutnya di pemilu yang akan datang. Kita hanya dengan itulah kemudian kita menjadi profesional di bidang kita. Baik. Untuk menghadapi. Nah, yang kedua, selain residu dari tahapan yang kita lakukan tadi, evaluasi tadi yang saya maksud, kita juga melakukan seperti layaknya dengan kantor kementerian lembaga lain atau pemerintah daerah. Yaitu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin. Kan kita punya sumber daya manusia nih. Kita harus menggaji, kita harus mengelola keuangan negara, melakukan sistem pengawasan dan sebagainya. Ini kan semua harus berjalan sebagai rutinitas. Jadi dua hal ini itu kita lakukan sekarang ini. Cuman kenapa orang kemudian mengambil kesimpulan tadi? Karena dia tidak pernah membandingkan KPU dengan kantor kementerian lembaga lain ataupun dengan pemerintah daerah. Mereka selalu membandingkan KPU ketika ada tahapan dengan tidak ada tahapan. Jadi perbandingannya, kemarin KPU, orang-orang KPU ini sibuk sekali, bahkan jarang tinggal di rumah, sedikit-sedikit pergi, sosialisasi dan sebagainya, logistik dan sebagainya, kita ke daerah dan sebagainya. Itu dia kesibukan itu sangat tinggi. Dan kita kan memang bekerja tanpa hari libur dan non-stop 24 jam. Iya. Ketika tahapan selesai, dia membandingkan kita ketika sekarang ini. Kita sudah bekerja kembali normal seperti kementerian lembaga lain. Nah, ketika itu mereka perbandingkan antara tahapan KPU ketika ada tahapan dengan belum tahapan, mereka katakan yang mereka lihat kemarin kan pada saat tahapan, luar biasa super sibuknya. Nah, sekarang dilihat kita cooling down, normal, seperti dengan kantor-kantor lain, kita dianggap tidak ada kerjaan. Padahal justru kita tetap bekerja seperti kantor lain. Baik, berarti bisa dikatakan sebenarnya Pak Sek, ini kita lagi evaluasi besar-besaran gitu Pak ya. Evaluasi spesifik Pak Sek, yang paling banyak disoroti fokus dari KPU Sulbar untuk melakukan evaluasi ini apa Pak Sek? Apa yang paling titik berat? Wah, ini yang memang harus kita evaluasi dari pemilu dan pilkada yang sudah kita jalankan kemarin. Iya, yang pasti yang paling riuh dilakukan atau diteriakan di media sosial ini tentunya hal-hal yang kita terkait dengan tahapan yang berkenaan dengan para peserta pesta demokrasi. Misalnya bagaimana catatan tentang data pemilih kita yang dianggap belum mengakomodir semua, masih ada kekurangan dalam hal pendataannya, pemutakhirannya dan sebagainya. Dan itu kita lakukan secara per triwulan kan? Betul. Kita lakukan rapat evaluasi, rapat koordinasi dengan semua stakeholder agar supaya apa? Ketika tiba pada masa kita akan masuk ke tahapan, data kita itu update betul dengan kondisi yang ada. Itu salah satu contohnya. Logistik juga kita lakukan evaluasi juga bagaimana prosesnya kemarin, apakah ada dalam hal distribusinya sehingga ada hambatan pemenuhan logistik untuk terutama saudara-saudara kita yang pada daerah-daerah yang ekstrim dan sebagainya. Itu semua kita evaluasi. Nah, kalau di kitanya juga, kalau dari segi sumber daya manusia, sebagai sekretaris, saya juga melihat faktor-faktor itu ada tidak keterkaitannya dengan sumber daya manusia kita yang ada di semua satker kita. Apakah masalah yang muncul di Polman, di Mamasa, masalah logistik, masalah pendataan tadi, apakah ada kaitannya dengan sumber daya manusia kita baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya? Kalau dari segi kuantitas, kita akan lihat apakah sudah cukup sumber daya manusia kita yang ada di Mamasa. Jangan-jangan kemarin proses pemutaran data itu agak telat, agak lambat atau kurang akurat karena disebabkan sumber daya manusia kita di sana yang menangani masalah itu di divisi itu kurang. Kalau itu terjadi, maka inilah saatnya, makanya sekarang kita lakukan pendataan dengan mendengarkan data yang ada dari satker, misalnya di Mamasa, saya kekurangan personil Pak. Itulah sekarang kita, makanya ada mutasi ketika sekarang tidak ada tahapan, kita melakukan mutasi mengisi. Kalau itu berbicara tentang kuantitas. Kalau misalnya ternyata di sana penyampaiannya bahwa Pak, personil saya kurang menguasai masalah aplikasi, tidak menguasai IT dan sebagainya, maka sekarang ini makanya kita adalah lakukan pembinaan dengan mengikutkan mereka dengan BIMTEK yang dilakukan oleh KPU RI baik secara langsung maupun secara daring, agar supaya mereka
punya kemampuan dari segi kualitas. Baik, namun berdasarkan hasil evaluasi yang Bapak telah laksanakan sepanjang tahun 2025 juga kemarin, kemudian masuk di tahun ini 2026, dari sisi manajemen SDM Bapak, kira-kira menurut Bapak apa sih penyakit atau kelemahan yang ingin Bapak obati di tahun 2026 ini agar istilahnya tidak kambuh lagi nih penyakitnya di pemilu yang akan datang? Ya, jadi kan memang sudah menjadi bagian musim lah. Kalau kita Indonesia kan ada mengenal musim hujan, musim kemarau. Nah, saya lihat di KPU ini beda dengan Pemda. Yaitu kalau di KPU kita lihat musimnya, ketika selesai tahapan, maka staf-staf kita itu akan berpikir, saya jauh dari keluarga, bukan? Oh gitu. Dia sudah berpikir, saya ditempatkan di sini jauh dari keluarga, jauh dari anak dan istri. Sehingga itu kemudian mereka pada saat tidak ada tahapan, mereka mulai bermohon untuk mau pindah. Mutasi gitu. Mutasi. Ya. Nah, inilah yang tantangan saya rasakan banyak muncul ketika tahapan sudah selesai. Dan mereka juga memahami bahwa pada saat tahapan jangan pernah berpikir untuk minta pindah. Karena kita betul-betul fokus mengawal tahapan pemilu itu dengan baik. Nah, ketika tahapan selesai seperti sekarang, banyak yang bermohon pindah. Dasarkan baik antar provinsi, baik masuk maupun keluar dari Sulbar, ataupun juga antar satker kita yang ada di Sulbar, yang orang Polwali tugas di Mamasa terpisah dengan anak istrinya, minta pindah, Pak, saya sudah sekian tahun, kasihan saya. Nah, untuk melakukan itu membenahi, kita pun tidak merespon itu, rasanya kita harus pertimbangkan ketika dia misalnya sudah belasan tahun, sudah bertahun-tahun terpisah dari anak istri, itu pasti tekanannya makin lama makin kencang, anak semakin besar, istri juga sudah merasakan bahwa sudah saatnya kumpul. Nah, kalau kita tidak mendengarkan, kita tetap paksakan dia berada di tempat itu juga pasti motivasi kerja akan turun. Dan yakin bahwa pada saat dia menghadapi tahapan pemilu selanjutnya, itu motivasi setidaknya kinerjanya itu pasti turun. Nah, inilah yang kita coba sebagai sekretaris, dengan saya dibantu dengan Kabak Parmasistem yang bidang itu, kita meramu itu ibaratnya sebuah mobil balap. Habis berlomba racing, maka masuk di bengkel, kita lihat mana yang perlu, mana bautnya yang longgar, mana bautnya yang hilang. Nah, yang saya anggap tadi bahwa ada orang yang sudah sekian tahun terpisah dengan istri, mau gabung dengan istrinya sekarang, mau hidup bersama, minta pindah. Itu saya anggap seperti baut yang longgar. Kita kencangkan dengan cara apa? Kalau kita pindahkan dia ke sana, kembali ke dekat dengan anak istrinya, tentu dia motivasinya kerja lebih baik. Nah, di sini kosong berarti. Nah, sekarang kan alhamdulillah di tahun 2025 yang lalu, setelah tahapan kan ada masuk tenaga segar dengan CPNS kita yang baru, yang punya kualitas sangat baik. Inilah yang kita coba tutup untuk menutup itu tadi, yang kita pindahkan, dia yang kita arahkan ke sana untuk menutup itu, sehingga pada saat tahapan pemilu akan berlangsung yang akan datang, tugas sekretaris harus bisa memastikan bahwa kecukupan jumlah kuantitas SDM dan juga kualitas SDM ini sudah tersedia dengan baik dan siap untuk running mengawal tahapan pemilu selanjutnya. Itu tugas kami. Baik, luar biasa di tengah tantangan sebenarnya Pak ya. Ternyata SDM ini mempunyai peran yang sangat krusial gitu Pak, mengisi posisi-posisi jabatan dan juga mutasi karena seperti yang dijelaskan Pak Sek tadi, bahwa memang biasa terkadang ada yang terpisah dengan keluarga dan lain-lain. Dan di situ Pak Sek memberikan kebijakan gitu Pak ya, karena mengingat agar semangat mereka, api semangatnya tetap terjaga gitu Pak ya, tetap terjaga selama non tahapan seperti itu. Sebenarnya izin ini juga ilmunya saya ambil dari Pak Sekjen. Karena ketika kita juga rapat koordinasi di pusat, Pak Sekjen pun mengeluarkan kebijakan hal yang sama, sepanjang tidak mengganggu kinerja organisasi ketika kita pindahkan seorang. Justru sebaliknya menurut Pak Sekjen, kalau kita pindahkan dia seperti yang saya bilang tadi, dekat lagi dengan keluarganya, dia memperoleh motivasi baru. Tapi jangan sampai bolong di sini kita tidak tambal. Makanya dengan adanya tenaga baru ini menutup. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di Sulbar pun saya membuka kebijakan itu karena saya menurut apa yang dilakukan Pak Sekjen, dan itu untuk kebaikan organisasi. Tapi dengan syarat, satu, kalau ada rekan-rekan yang ingin pindah, dua syaratnya. Satu, dia harus bisa mengkader, meyakinkan saya bahwa saya sudah menyiapkan kader untuk pekerjaan tupoksi yang saya lakukan Pak. Untuk mengganti posisi. Untuk menggantikan itu. Dia bisa meyakinkan saya, jadi ketika dia menyampaikan, saya kasih dia waktu berapa bulan, silahkan yakinkan saya bahwa Anda sudah mengkader junior Anda untuk pekerjaan yang Anda akan tinggalkan. Kedua, Anda harus berjanji dengan saya, ketika Anda pindah misalnya ke satker lain, Anda tetap bisa meyakinkan saya bahwa Anda masih bisa komunikasi dengan kami, dan masih mau membackup, membantu sekiranya ada hal-hal yang terkait dengan sisa pekerjaan yang ditinggalkan. That's
the real strategi gitu ya, Iya, Pak Sek. siap. Ini menjadi sangat menarik Pak Sek, karena memang sebagai apa ya, sebagai strategi umum juga, bagaimana kemudian ketika misalnya nih saya mau pindah nih ke KPU, misalnya yang KPU lain harus mengkader dulu gitu, Iya. dan memang CPNS ini punya apa ya Pak, punya potensi yang sangat besar gitu ya. Siap. Bagaimana dengan P3K Pak di KPU Sulbar sendiri? P3K, ya. Ini P3K, kan mereka ini adalah orang-orang yang sudah lama ikut berperan dalam mengawal tahapan tugas-tugas. Kan mereka orang-orang lama kan, meskipun statusnya adalah P3K, tetapi mereka selama ini terlibat aktif berperan di dalam membackup teman-teman CPNS melakukan kegiatan. Sehingga dengan demikian, walaupun dia P3K, saya tidak menang statusnya, tapi banyak P3K kita yang memiliki kualitas bagus sekali. Nah, oleh sebab itu, fungsi dan peran mereka itu tetap optimalkan. Peran mereka, dan saya lihat kemarin, mereka belum terangkat, kinerjanya luar biasa. Apalagi dengan setelah kita dengan adanya pengangkatan P3K ini, saya tidak pernah ragu dengan mereka. Tentu motivasi dan etos kerjanya akan semakin baik dalam membackup kita ke depan. Tinggal kemudian kebijakan kita adalah bagaimana melihat potensi masing-masing SDM kita itu, dan juga memberikan penghargaan kepada mereka sebagai orang yang telah ikut mengawal, membantu kita mensukseskan pelaksanaan pilkada. Saya kira itu yang perlu dipahami. Orang yang telah kita apresiasi kerjanya, saya yakin orang ini tidak akan mungkin akan mengkhianati kita, mungkin tidak loyal kepada kita. Karena mereka juga pun tahu bahwa organisasi ini dan pimpinan yang berada di lembaga ini juga menghargai, tahu berterima kasih dengan apa yang telah mereka lakukan. Saya kira itu yang menjadi catatan. Baik, menarik sekali Pak Sek ya. Ini masuk di strategi kedua lagi Pak. Artinya pimpinan itu perlu untuk memberikan apresiasi gitu ya, apapun yang dikerjakan oleh bawahan. Tapi terkait P3K ini, saya lanjut lagi Pak Sek. Apakah ada pembinaan khusus atau spesifik nih yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Sulbar agar supaya P3K ini kita bisa lebih baik daripada sebelumnya gitu ya? Selain CPNS gitu. Iya. Nah, sekarang saya sebenarnya saya berpikir bahwa komunikasi dengan mereka kan sebenarnya sudah punya potensi dasar. Betul, betul. Dan mereka terkait dengan pemahaman mengenai tupoksi dari KPU ini, boleh saya katakan bahwa mereka pemahamannya lebih baik daripada CP kita. Kenapa? Karena CP memang kan mereka baru masuk, baru bergabung. Kalau P3K ini, meskipun ada yang SMA dan sebagainya, tetapi kehidupan mereka ataupun mereka bertahun-tahun berada di KPU, terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas KPU-an, mereka memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memahami itu. Tinggal kemudian kita membaca bagaimana menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kedua, peran dari saya minta dari Kabak SDM untuk bisa memahami dengan baik P3K kita ini yang kita tempatkan di sini, dia butuh kebutuhan penambahan kemampuan dari segi apa. Nah, itu yang sekarang kita lagi baca. Nah, untuk mempersiapkan mereka menghadapi pilkada tahap berikutnya, pemilu berikutnya, itulah yang kita coba berikan upgrade daripada kualitas mereka. Baik, dan itu sudah dilakukan juga Pak ya? Sudah Bukan hanya untuk dilakukan. CPNS gitu ya? Iya, siap. Baik. Dan ada juga nih Pak yang seperti yang dijalankan terakhir beberapa minggu terakhir, biasanya sepekan ada diskusi gitu ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Sek. Oh iya. Inovasi seperti itu gimana sih Pak Sek? Kepikiran langsung membuat forum-forum sederhana, tapi menurut saya sangat insight ya untuk kita juga nih pegawai dan juga khususnya adik-adik CPNS. Itu seperti apa Pak Sek? Jadi itu sebenarnya begini Mbak Tenri. Ini saya berkaca, saya melihat mereka CP kita yang baru ini kualitasnya kan sangat baik sekali. Nah, kemudian saya membayangkan diri saya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Saya lolos, saya setelah tamat pendidikan, kemudian dikirim tugas di Kecamatan Banggai dulu. Tiba di sana, saya seperti dibiarkan untuk belajar sendiri. Cari ilmu sendiri gitu Pak ya? Sendiri. Saya untuk belajar tata naskah dinas, saya bongkar arsip dan sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa seandainya seandainya ada mentor kita pada saat itu yang memancing kita, pasti pengembangan sumber daya manusianya dan kemudian pengenalan tentang tugas-tugas KPU ini mereka akan lebih cepat. Nah, makanya saya juga tidak memaksakan mereka. Saya cuma coba pancing dengan mereka, diskusi. Gimana kalau kita buka kelas diskusi? Mau enggak teman-teman?
Katanya, saya tanya dulu teman-teman, Pak, ternyata setelah ditanya, mereka merespon baik. Akhirnya kita sepakatilah, saya bilang ini waktunya tidak kita patenkan, tapi tergantung menyesuaikan dengan kondisi kita. Akhirnya teman-teman ini alhamdulillah malah seperti kalau saya merasa ketagihan. Kenapa saya bilang ketagihan? Karena justru mereka yang nagih, Pak. Kapan nih Pak? Kelasnya Pak? Jadi kelasnya juga topiknya kita buat tidak terlalu monoton, tetapi biasanya saya membagi 3 tuh. Satu, materinya adalah materi tentang ya seputar masalah perkantoran, kita tugas ke KPU-an. Kemudian kedua, saya selipkan lagi di sesi bagian akhir itu adalah pesan-pesan kata-kata bijak, motivasi ya, untuk memberikan inspirasi ke mereka. Yang ketiga, saya juga menyelipkan pesan-pesan kesehatan, karena saya berpikir bahwa kalau ini 3 mereka lengkap, luar biasa sumber daya manusia KPU ke depan. Dan alhamdulillah teman-teman ini juga berpikir, Pak, kalau teman-teman kami yang kan awalnya cuma di CP yang ada di provinsi, Satker provinsi. Betul, Pak. Tapi mereka berpikir, Pak, bagaimana teman kami yang ada ini kabupaten gitu. Kabupaten. Akhirnya kita buka link. Supaya apa? Teman-teman yang di kabupaten ini, yang mungkin di sana tidak ada mentornya, tidak ada diskusi seperti itu, mereka juga bisa kita ikutkan. Dan saya membayangkan kalau dari awal mereka diberikan sharing seperti ini, saya luar biasa membayangkan mereka ketika berapa puluh tahun yang akan datang, mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul mengawal KPU. Itu luar biasa. Baik, menarik sekali Pak Sek ya. Nanti di akhir ya teman pemilih, saya akan memberikan strategi-strategi apa gitu Pak Sek dalam manajemen tata kelola SDM kita nih di KPU Sulbar. Tapi kita lanjut lagi nih Pak Sek. Di antara berbagai lembaga institusi di Indonesia, KPU ini termasuk dalam lembaga dalam tata kelola SDM yang lumayan unik nih. Ada komisioner, kemudian ada sekretariatan gitu Pak. Ini jelas sekali menjadi terkadang peran sekretaris, seorang sekretaris sangat penting. Bagaimana kemudian ke atas gitu Pak ya, ke pimpinan kita, kemudian ke kami nih staf-staf nih. Gimana Pak Sek melihat chemistry ya, hubungan antara kesekretariatan dan juga pimpinan komisioner kita? Iya, ini ibaratnya satu rumah 2 kamar ini. 2 kamar. Nah, ada komisioner, kemudian ada sekretariat. Komisioner ini ada 5 orang, kalau di tipe besar 7 seperti Sulsel kan 7. Nah, ada sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Ini juga masuk unsur pimpinan nih, sekretaris. Iya, betul, Pak. Sebenarnya kan fungsinya ini hampir mirip dengan DPRD dengan sekwannya. KPU dengan sekretarisnya. Sekwan. Persoalan yang banyak muncul setelah saya masuk ke KPU, saya berpahami bahwa persoalan yang banyak muncul adalah bagaimana mengharmoniskan 2 kamar ini. Iya. Ini juga ada unsur pimpinan, pengambil keputusan, tetapi di selain sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris ini juga termasuk unsur pimpinan ini, itu juga ada unsur pendukung daripada komisioner. Yang mungkin orang tidak terlalu paham ini, dan ingin saya katakan di sini, bahwa komisioner adalah, kan KPU ini dia mengusung label sebagai lembaga yang independen, netral, mandiri. Betul Pak. Nah, untuk menjamin itu kemandirian dan netralitasnya, orang tidak percaya kalau itu dipimpin lembaga ini hanya oleh dari birokrat PNS, karena cenderung itu gampang diintervensi oleh atasan secara struktural dari KPU. Oleh karena itu, maka KPU ini sesuai dengan undang-undang harus dikawal dengan orang yang mandiri, independen. Makanya ada komisioner tadi. Tetapi komisioner ini tidak bisa berjalan, memang segala keputusan yang sifatnya tahapan dan sebagainya itu kan diputuskan oleh mereka dalam pleno. Tetapi untuk mengoperasionalkan keputusan dalam pleno ini, itu tidak akan bisa jalan kalau tidak didukung oleh sekretariat. Karena yang mengelola administrasi, yang mengelola tata kelola keuangan dan sebagainya itu adalah sekretariat. Nah, problemnya di sini adalah kadang-kadang komunikasi yang tidak harmonis antara keduanya ini. Nah, kalau Mbak tadi tanyakan strateginya bagaimana, saya kira resepnya sederhana, yaitu kedua unsur ini harus berpikir sama-sama menyatukan diri untuk menggerakkan diri untuk mengawal supaya pelaksanaan pemilu ini sukses, untuk melahirkan pemilu kepentingan bangsa, negara, dan daerah, dan mengurangi kepentingan ego masing-masing.
Kalau Mbak Tenri, saya kan tidak bisa mengomentari soal komisioner. Iya. Kalau Mbak Tenri tanyakan ke saya, bagaimana dengan sekretaris? Kalau bagi saya, prinsipnya Mbak Tenri, kalau sepanjang, kan sebenarnya intinya sebenarnya komunikasi yang baik. Betul. Kalau komunikasi sudah tidak jalan, maka pasti saya yakin akan banyak tercipta ruang-ruang gelap yang menimbulkan ketidaknyamanan antara komisioner dengan sekretaris. Oleh karena itu, saya berupaya untuk mengurangi, meminimalkan ruang-ruang gelap tadi. Iya. Ruang gelap ini bisa tercipta karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Oleh sebab itu, supaya ruang gelap ini tidak banyak tercipta, saya harus banyak komunikasi dengan mereka. Guyon, bercanda, itu saya lakukan. Karena hanya dengan begitu, termasuk yang kita lakukan bersama di kantor ini, ada saja momen kita makan bersama. Iya betul Pak. Nah, kedekatan-kedekatan seperti itu akan menghilangkan prasangka-prasangka, si Anu ini kayaknya tertutup. Itu yang akan menghilangkan. Sehingga kemungkinan akan tercipta ruang-ruang tadi, lorong-lorong gelap itu akan hilang. Dengan begitu, saya yakin kita akan saling memahami dan lebih mudah komunikasi. Baik. Dan bagi saya intinya sekretaris adalah, tugas saya adalah mengawal keputusan mereka dan memastikan keputusan mereka bisa berjalan. Tapi satu catatan, sepanjang itu bisa dibijaki dan tidak melanggar aturan, itu saya akan lakukan. Tetapi manakala sudah tabrak aturan, dan itu berpotensi akan pelanggaran peraturan ataupun juga berpotensi kepada hukum, maka disitulah saya menyampaikan ke mereka warning lampu kuning supaya mereka tidak memaksakan kehendak. Dan dengan komunikasi dan kepercayaan, karena sudah terbangun kepercayaan kan, saya sering komunikasi sambil canda dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan mereka juga percaya. Dan itu juga adalah demi kita. Tidak melanggar hukum bukan cuma untuk kepentingan saya, tapi termasuk untuk kepentingan beliau juga semuanya. Jadi bisa dibilang sebagai pengingat juga gitu Pak ya, pengingat gitu loh. Pengingat. Pak ini kayaknya sudah lampu kuning nih, sebenarnya kita harus seperti ini gitu ya Iya. kepada pimpinan. Karena mungkin pimpinan tidak memikirkan hal-hal sedetail itu Iya. karena banyaknya kebijakan gitu ya Pak Sek. Satu yang saya mau tegaskan, intinya satu saja sebenarnya adalah ada beberapa kata. Satu, saling mempercayai. Kalau komisioner percaya bahwa Pak Irfan itu main sendiri, semuanya sering membicarakan, maka pasti akan buka dengan saya. Saya pun harus berpikir positif ke mereka. Saya harus berpikir positif ke mereka, bahwa mereka juga menginginkan kebaikan dan suksesnya pelaksanaan ini. Oleh karena itu, kalau ini sudah nyambung, mudah komunikasi dan mereka juga akan percaya dan mereka juga paham kalau kita mengatakan Pak ini nggak bisa Pak karena aturannya seperti ini, mereka juga paham dengan itu. Menarik sekali ini. Sudah mencatat beberapa strategi saya. Baik, komunikasi dan percaya gitu Pak Sek ya, antara dua kamar dalam satu rumah ini itu penting sekali. Penting. Baik. Dan kalau komunikasi berjenjang Pak Sek, ini juga terkadang ada hal-hal yang biasanya langsung saja nih ke Pak Komisioner, langsung saja nih ke Bu Komisioner gitu, Bu Kadif atau Pak Kadif gitu ya. Gimana nih Pak Sek untuk melihat hal-hal seperti ini? Apakah memang seharusnya memang berjenjang atau seperti apa sih Pak Sek dalam Ya. membangun komunikasi ini? Ada hal yang harus dipertimbangkan untuk itu. Kenapa harus berjenjang? Yaitu tanggung jawab dan hierarki. Makanya kalau misalnya sekretaris, kalau saya juga tidak pernah menutup palang pintu buat komisioner ketika mereka ingin menghubungi kabak terkait dengan divisinya tentang kegiatannya, itu silahkan, karena itu saya anggap sebagai bagian untuk memperlancar. Tidak perlu segala sesuatunya harus ke saya, kalau menurut saya. Tetapi yang harus dipahami oleh kabak kasubag ke bawah, bahwa jangan sampai ada sesuatu yang saya tidak ketahui sebagai sekretaris. Ya betul Pak. Ini terkait dengan tanggung jawab. Karena bagaimanapun tanggung jawab tertinggi mengenai administrasi dan keuangan adalah saya. Oleh sebab itu, makanya ruang-ruang komunikasi juga selalu terbuka. Salah satu kebiasaan saya, mudah-mudahan itu tidak jelek di mata orang lain, tapi saya anggap itu suatu hal yang baik. Karena kan momen kita untuk rapat resmi itu kadang-kadang terhalang dengan kehadiran kita, terhalang oleh waktu. Betul. Makanya saya selalu membangun kebiasaan saya sejak waktu saya masih di Bepda, ketika menjadi kepala dinas dan sekabak. Saya kadang-kadang sering keliling ke ruangan. Door to door di gitu Pak ya. Sekedar keliling menyapa, singgah. Tapi itu sangat bermanfaat loh untuk kita staff gitu loh Pak. Kayak kita karena apa ya Pak, itu membangun engagement gitu loh. Kayak membangun Pak Sekretaris ternyata care gitu ya sama kita, dan itu menurut saya gitu Pak ya. Nah, jadi satu, saya berpikir bahwa tidak semua hal-hal itu harus dibahas di dalam rapat karena terbatas waktu,
Karena kita tidak tunggu sebentar, ada hal yang mendesak atau hal kecil-kecil yang bisa diselesaikan cepat. Saya menganggap bahwa kehadiran saya, dan mungkin Mbak Tendi rasakan, saya itu setiap hari keliling ruangan, kadang nongkrong di perencanaan, nongkrong di keuangan, nongkrong di umum, nongkrong di sebelah. Dan saya terima baik kalau ada staf yang mengatakan di sebelah, Pak, Bapak pilih kasih lebih sering nongkrong di ruangannya keuangan, nongkrong di SDM daripada di sini. Itu saya terima dengan baik dan saya perbaiki diri. Saya akan memperbanyak intens ke sana. Keuntungan yang saya dapatkan adalah ada hal-hal masalah yang bisa cepat saya selesaikan pada masa itu. Misalnya Pak Sek? Contoh, Pak, saya mau lakukan ini, Pak, ini bagaimana? Itu kan tidak perlu menunggu rapat. Iya. Kemudian staf juga menganggap bahwa karena saya datang dengan tidak dalam posisi mau sidak, saya hanya datang bagaimana sehat, Santai-santai gitu, apa Pak, kabar, dan saya tidak sungguh-sungguh, saya duduk di meja staf, saya pinjam mejamu ya, saya pinjam ya meja tak, saya duduk di situ, mereka datang, Pak, ada yang Pak seperti ini. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu terbending waktu itu dibahas. Saya merasakan ada percepatan. Itu yang saya anggap keuntungan. Dan kedua, saya bisa mendeteksi masalah dengan cepat di bawah, baru berkembang ada ini. Saya cepat dapat gitu dari staf dengan Pak, ada seperti Pak, saya baca banyak masalah ya. Sehingga langkah-langkah preventif sebelum itu menjadi masalah saya bisa lakukan. Ketika itu tadi, saya bisa jadi tahu bahwa di ruangan si Ani itu kekurangan kursi ya. Di ruangan Ani itu mengeluh wifi ya. Malah kelihatan apa masalahnya gitu Pak? Iya, saya nongkrong di situ. Akhirnya karena kita dengan gaya bercanda bukan dengan gaya staff. Iya. Satu lagi yang saya mau sampaikan, Mbak. Saya memang terbiasa, saya pernah terdiajari orang dan juga saya peroleh dari buku-buku motivasi bahwa menjadi pimpinan itu jangan selalu menempatkan diri kita sebagai pimpinan atasan ataupun mau dianggap sebagai selalu orang tua. Karena ketika Anda memposisikan pada satu gaya itu, maka informasi yang Anda terima dari staf itu akan terbatas. Hanya dalam posisi itu saja. Beda ketika Anda bisa menempatkan diri kadang bisa sebagai orang tua, kadang bisa sebagai atasan, tapi ke suatu saat Anda bisa menempatkan diri sebagai saudara, Anda bisa menempatkan diri selevel dengan staf terendah, itu akan lebih banyak keuntungan buat saya menurut saya. Mungkin di sisi lain orang baca bahwa dia turunkan wibawanya. Bagi saya wibawa itu bukan dengan harus pasang gaya, kumis tebal dan sebagainya. Justru kalau saya bisa bersama-sama dengan mereka, bisa memahami dengan teman-teman di level staf terendah sekalipun, saya bisa paham apa masalahnya, saya bisa kasih solusi lebih cepat. Saya yakin respect dan loyalnya dia akan lebih besar ketimbang saya harus menakut-nakuti mereka, mengintimidasi dengan kekuatan saya sebagai seorang atasan. Iya betul. Itu menurut saya. Menarik sekali ya. Kalau misalnya pimpinan itu terlalu dalam hal ini pasang di bawah gitu Pak ya. Akhirnya kita tidak bisa betul Pak Sek. Nah, saya pernah merasakan Mbak Tendri, saya pernah juga staff jadi 20 tahun dari staff. Jadi pengalaman pribadi gitu Pak ya. Makanya saya mengatakan bahwa pengalaman saya itu betul jadi guru. Saya pernah merasakan punya atasan yang senyum pun susah. Itu saya rasakan tidak enaknya. Kita menegur malah tidak direspon, lewat saja. Itu menjadi pelajaran buat saya. Dan saya sudah mengatakan bahwa ini saya sudah bisa mengklasifikasi dari pengalaman saya itu. Ini berdampak baik buat staff, ini yang tidak baik berdampak buat staff bagi seorang pimpinan sikapnya. Itu yang coba saya terapkan dari pengalaman hidup. Baik, tapi memang terkadang Pak Sek, style atau gaya kepemimpinan seseorang itu berbeda-beda gitu ya. Ada plus minus dan lain-lain. Setidaknya kita meminimalisir gitu Pak ya. Iya. Dan mencoba memberikan yang terbaik gitu untuk instansi. Luar biasa sekali Pak Sekretaris. Nah, kalau ditanya Pak, untuk 2026 ini skill apa nih yang staff saya harus punya di 2026 ini? Skill apa yang menjadi prioritas harus di-upgrade oleh KPU Sulawesi Barat? Misalnya nih Pak, fokus ke upgrade IT ataupun legal drafting atau justru soft skill ini yang misalnya ini harus nih staff kita harus seperti ini di 2020. Ya, kalau terkait dengan skill agar bisa menghandle tugas dan sebagainya, saya kira saya tidak terlalu berat kerjanya. Kenapa? Mereka sudah memahami itu, tinggal menyesuaikan saja update sesuai dengan perkembangan dari kebijakan KPU RI. Dan itu kan juga langsung mendapat pembinaan langsung dari KPU RI. Jadi kita tinggal memberikan motivasi kepada teman-teman, memberikan fasilitas kalau memang harus ada sarana dan sebagainya agar kita mengikuti itu. Jadi kita tidak terlalu repot. Nah sekarang yang saya ingin benahi ke depan Mbak, kadang yang jadi persoalan itu yang kita kadang-kadang anggap remeh. Iya, Pak. Dan menganggap bukan suatu hal yang penting. Justru bagi saya adalah komunikasi yang baik.
Sering kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, sudah S2, sudah S3, staf-staf kita, kemudian sudah diklat dan sebagainya, pangkat tinggi dan sebagainya. Tetapi kemudian ada saja kendala dalam tugasnya. Disebabkan kenapa? Salah satu menurut saya adalah komunikasi yang baik. Kita ini bekerja sebagai teamwork dengan unsur yang disebut dengan manusia, punya emosional, punya perasaan. Nah, buat apa sarana dan prasarana yang begitu baik, kantor kita dukungan baik seperti itu, kemudian juga kemampuan yang baik, kemudian juga sertifikat diklat yang banyak, tetapi kemudian komunikasi kita kurang baik. Ini juga akan menghambat, tidak ada artinya yang faktor-faktor sebelumnya itu. Kalau misalnya komunikasi saya dengan staf, komunikasi dengan sesama kabak, komunikasi saya dengan instansi vertikal lain itu tidak baik, itu pasti akan terkendala pekerjaan itu. Yang saya maksudkan ini sebenarnya adalah kemampuan dasar dalam berkomunikasi, yaitu bagaimana cara menyampaikan rasa terima kasih, memberikan penghargaan kepada orang, bagaimana cara menyambut, bagaimana cara melayani stakeholder kita, para parpol yang meminta pelayanan dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat penting. Dan bukan berarti saya mengatakan bahwa STM tentang hal-hal komunikasi itu kurang, tapi kadang-kadang kita lupakan. Apalagi ketika kita mengalami pressure yang tinggi pada saat tahapan, dengan tekanan seperti itu kadang-kadang ada saja clash atau konflik di antara kita. Disebabkan tekanan itu. Oleh sebab itu, makanya saya, Mbak, di samping itu, saya juga menyentuh masalah mental, religi, dan sebagainya. Ini harus kita, alhamdulillah sekarang kan musyawarah kita semakin baik. Ya. Kemudian juga sudah berjalan, ini kita mulai aktifkan lagi nih pengurus, yaitu pengajian bulanan. Tujuannya itu saja tadi, memperkuat mental kita lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang. Karena saya yakin pun tool, alat, sarana tidak ada, Mbak. Tapi kalau komunikasi kita baik dengan sesama kita, saya yakin pekerjaan kita juga akan berjalan. Betul. Karena bayangkan kalau orang sudah dilatih, punya kemampuan bagus, diberi peralatan dan sebagainya. Tapi kemudian kata-kata kita kadang menusuk perasaannya. Kira-kira mau jalan, bagus dah hasil kerjanya. Mau tidak gitu. Iya. Bisa jadi ya, peralatan itu gak bisa jalan karena hatinya sakit. Merasa pekerjaan tidak ada, kecewa dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menelurkan pekerjaan dengan maksimal kualitas. Tapi kalau Anda bisa menghargai kualitas pekerjaannya, Anda bisa menjadi teman, sahabat buat dia, bisa menghargai, terima kasih, saya yakin staf akan jungkir balik pun akan siap. Yes, the real pemimpin sih Pak sebenarnya. Yang memahami kondisi-kondisi seperti itu gitu ya Pak. Dan itu memang banyak terjadi gitu Pak ya. Di kondisi lingkungan kerja manapun sebenarnya itu banyak terjadi. Satu contoh Mbak, saya kadang hal kecil saya potret itu masuk ke hal yang besar. Saya sejak dari dulu dengan driver saya, itu ketika saya berjalan di luar, saya sudah bilang sama dia, saya adalah sahabat teman buat dia. Anggap teman gitu Pak ya. Karena ketika saya mendudukkan posisi saya ketika dibawa oleh dia sebagai atasan, maka pasti dia tidak akan pernah berani mengeluh. Ketika dia capek, ketika dia sakit, dia paksakan, ketika dia ngantuk, dia paksakan terus bawa. Dan itu membahayakan buat saya juga. Oleh karena itu ketika ketika sudah mulai pertama kenalan dengan driver, sopir saya, maka saya harus bisa menjadi sahabat buat dia. Saya tanya tentang keluarganya, saya harus kenal keluarganya, anak-anak. Bahkan saya sering ada bercanda dengan soal canda-candaan laki-laki punya pacar tidak dan sebagainya, itu akan membuat dia dekat. Dan alhamdulillah driver saya tidak akan segan mengatakan, Pak saya ngantuk Pak, kita berhenti gitu dulu Pak ya. Dan bahkan saya bilang kalau Anda ngantuk tapi gantian lagi karena saya dari tadi tidur. Gantian Pak Om ya. Jadi bayangkan dengan komunikasi itu organisasi kita ibaratkan mobil itu akan berjalan dengan baik. Itu yang saya maksudkan. Menarik sekali Pak Sek. Nah ini juga sih yang menjadi banyak catatan gitu ya Pak, banyak pertanyaan di luar sana. Bagaimana kemudian strategi Pak Sek ini dalam membangun kinerja pegawai kita di KPU provinsi itu bisa setara dengan kinerja pegawai kita di KPU kabupaten. Ini agak berat juga tuh gimana sih Pak Sek? Khususnya di daerah misalnya di Mamasa dengan akses lumayan Pak, Pasangkayu lumayan juga, ini seperti apa nih Pak Sek melihatnya? Ya tentu memang kita harus berani jujur mengatakan bahwa sarana dan prasarana kita tentu lebih baik, jauh lebih baik dari Mamasa. Kita sudah lihat sendiri. Nah tentu ketersediaan sarana dan prasarana ini itu akan mempengaruhi dengan kinerja.
Ya, pasti beda ini. Nah, oleh sebab itu makanya ini kita anggap sebagai tantangan buat mereka. Dan kita juga tidak bisa menutup mata dengan tantangan yang mereka hadapi. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa kita harus istilahnya memaklumi itu. Kalau saya tidak memaklumi itu, maka pasti saya akan menuntut mereka harus sama standarnya dengan kabupaten satker kita yang lain yang tantangannya lebih kecil dari segi sinyal, jaringan dan sebagainya. Tentu saya tidak adil dong kalau begitu. Kan memang kadang-kadang ada pimpinan yang mau menyamaratakan, pokoknya marah, sehingga daerah yang terbatas ini selalu kena marah. Marah ini tidak salah, tapi kalau kita selalu tekan dengan seperti itu tanpa memperhatikan kondisinya, itu bisa menjatuhkan mentalitas mereka. Kinerja mereka akan turun, lama-lama akan apatis dan sebagainya. Bagi saya, kita harus maklumi keterbatasan itu. Tetapi yang kita lakukan adalah bukannya memarahi, tapi terus memotivasi keterbatasan yang ada itu. Kalau memang kan ada tingkatan-tingkatan kita bisa lakukan untuk treatment untuk mengatasi itu. Ya, ada apakah memberikan tenggat waktu yang lebih longgar ke mereka, ataukah kemudian dengan strategi kalau ada pekerjaan yang lebih banyak kita monitoring dalam mereka, karena kita tahu masalahnya lebih kental mereka. Gitu, Pak, ya. Nah, monitoring bukan berarti untuk memarahi, tapi kita terus melakukan pendampingan. Apa masalahnya? Ada masalah ini, kita cepat lakukan treatment apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka. Kalau misalnya ada hal yang perlu kita turunkan sumber daya manusia ke sana, kita kirim ke sana. Kan itu cara-cara yang strategi yang memang saya rasa itulah yang harus kita lakukan. Dengan melihat anak sulung sama anak bungsu kan beda. Betul. Bijaknya saya seperti itu. Meskipun dia sama-sama anak, tapi bagi saya tidak adil buat saya ketika kemudian memaksa Pak Mama saya itu tampil kinerjanya betul-betul seperti sama dengan yang dekat dengan kita ataupun dengan polwali yang sumber daya sarananya lebih baik. Tidak adil. Tapi yang harus kita pastikan sebagai sekretaris, saya harus pastikan bahwa dia tidak akan pernah tertinggal dalam setiap tahapan tugasnya. Saya harus terus monitoring, jadi perhatian saya lebih banyak ke sana gitu. Kalau misalnya dia ada kekurangan apa, kita kirim sumber daya manusia atau apa dan sebagainya. Yang penting pastikan bahwa dia tidak pernah tertinggal. Itu. Baik, artinya memang kita tetap berusaha gitu Pak ya, bagaimana kemudian kinerja mereka meskipun dengan berbagai keterbatasan, tapi ini menjadi challenge juga Pak, tantangan untuk kita agar supaya mereka bisa lebih maksimal gitu ya di tahun 2026 ini dan di tahun-tahun yang akan datang tentunya. Nah, ini tidak terasa ya, pasti kita sudah diskusi lumayan gitu. Ini boleh dikasih bocoran nggak sih Pak Sek untuk 2026 ini? Apakah untuk internal KPU provinsi ada penyegaran gitu seperti itu misalnya perpindahan dari divisi seperti itu? Apakah seperti itu Pak Sek untuk memberikan sekretariat? Iya, apakah hal itu perlu gitu kita lakukan atau ketika staf masih oke ya lanjut aja gitu? Gimana menurut Pak Sek? Ya, dinamika yang ada sekarang Mbak Ten, kita lihat bahwa memang itu harus dilakukan. Sebab satu, sekretaris jajaran satker kita itu kan ada 2 yang pensiun. Mateng, Mamuju Tengah, kemudian juga Polman, sudah pensiun juga baru-baru ini 1 Januari. Kita ucapkan untuk kedua-duanya purna tugas. Selamat, terima kasih banyak atas pengabdiannya. Penghargaan setinggi-tingginya. Nah, tentu ini mempengaruhi keseimbangan organisasi kita. Nah sekarang kan kalau Mateng itu karena sudah berbulan-bulan beberapa waktu lalu masih dalam tahapan, maka sekarang kan ada PLT sudah ditunjuk. Nah sekarang Polman itu PLT-nya belum turun. Kita sudah usulkan, tapi belum turun SK PLT dari Pak Sekjen. Jadi sekarang ini PLH. Nah tentu ini kan ada yang naik nih. Itu akan pasti berpengaruh ke tingkat level bawah. Nah sekarang pertanyaannya apakah perlu diadakan mutasi? Saya kira iya perlu, akan ada itu kita lakukan. Tetapi satu hal yang menjadi pegangan saya dan juga salah satu respek hormat saya kepada KPU pusat yang saya baca setelah saya masuk 1 tahun ini ya, yaitu respek saya bahwa untuk penempatan orang per orang di jabatan-jabatan ini, saya lihat bahwa alhamdulillah KPU ini saya masih salut dengan sistem pengisiannya. Menyesuaikan dengan ini Pak ya. Satu, sistem merit yang digunakan. Kemudian kedua adalah saya mudah-mudahan dan sampai saat ini saya belum mendengar bahwa ada sistem bayar-berbayar.
Dan ini yang saya sudah sampaikan diskusi dengan Pak Kabak SDM Parmas bahwa Pak minta tolong untuk penyegaran nanti. Itu saya sudah sampaikan 3 bulan lalu kalau tidak salah. Pak tolong bantu saya buatkan susun segera daftar urutan kepangkatan. Iya. Untuk menjadi bahan kita menetapkan, mengusulkan siapa yang akan promosi ke Sekretaris Polman, maupun Mateng dan jabatan-jabatan di eselon 4 lainnya. Dan saya berpikir bahwa, dan saya sifatnya orang yang terbuka. Sebenarnya rekrutmen atau mutasi itu semakin banyak diketahui orang dan bisa diprediksi orang, itu berarti sistemnya semakin baik. Kenapa begitu, Pak Sek? Ya karena begini, maksud saya, semakin orang bisa memprediksi, kita bisa udah tahu. Misalnya jabatan karir ya. Oh, I see. Dengan sistem merit itu orang tahu bahwa yang paling menonjol di bagian ini Paling bisa gitu, Pak. paling bisa yang maksudnya kita yang bisa yang akan promosi untuk menjadi misalnya kabak ini. Orang sudah bisa perkirakan bahwa ada 3 calon, ada 2 calon lah. Dan 2 calon ini yang paling ini. Kenapa? Karena dia paling pengalaman, sudah pernah turdutinya, ia paling banyak dia keliling, kemudian kinerjanya paling baik, pendidikannya lebih tinggi. Iya. Kalau sistem itu betul-betul menggunakan bersistem dan baik, pengkaderannya baik, maka orang sudah bisa menebak kemungkinan besar itu deh. Tapi kemudian sistem itu sangat tidak baik ketika manakala di luar dari prediksi, Anda prediksi tebal. Orang tidak tahu, tiba-tiba orang yang tidak pernah dihitung, ini yang naik. Iya. Itu akan menunjukkan sejumlah tanda tanya, ada apa? Ini misteri dan itu akan merusak sistem kinerja, motivasi orang bekerja. Buat apa saya kerja baik-baik? Buat apa saya sekolah? Buat apa saya mengikuti pendidikan pelatihan? Buat apa saya bekerja dengan baik, berinovasi dan sebagainya? Kalau bukan saya juga. Ternyata orang yang tidak punya kinerja, malas-malas, kemudian itu yang diorbitkan hanya karena persoalan kedekatan, hanya karena persoalan membayar. Itu yang akan merusak organisasi. Baik, menarik sekali. Betul sekali Pak Sek ya. Itu yang yang lagi hype gitu Pak. Memang bisa dijamin bahwa setiap proses sistem merit yang kita bangun selama ini jangan dicederai dengan hal yang seperti itu gitu ya. Kita berharap gitu Pak, tidak ada misalnya harus pindah ke sini harus bayar sekian ya, itu kita pastikan bahwa hal itu tidak ada atau tidak terjadi di instansi kita. Baik, Pak Sek, ini waktu sudah di penghujung. Saya persilahkan Pak Sek dulu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada teman pemilih kita yang menyaksikan terkait podcast kita hari ini. Silakan Pak Sek. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat teman-teman semuanya yang menonton podcast ini, izinkan saya menyampaikan satu, bahwa pemilu akan sukses terselenggara manakala dikawal oleh penyelenggara yang berintegritas, punya kapasitas yang baik dalam penyelenggarannya, punya kompetensi yang baik. Nah sekarang kami jajaran KPU RI dan kebetulan kami di Sekretaris KPU Sulawesi Barat, sekarang kami sedang dalam proses pembenahan perbaikan organisasi kembali pasca tahapan kemarin dengan melakukan perbaikan baik dari sisi pemenuhan kecukupan jumlah maupun kualitas SDM kita, juga termasuk kemampuan mereka dalam mengawal pelaksanaan tahapan. Nah, ini semua bertujuan adalah supaya kami organik yang berada di KPU itu betul-betul profesional dan memiliki integritas. Sekarang kami tidak tidur, sekarang kami sedang bekerja baik melaksanakan tahapan evaluasi dari tahapan yang kemarin. Kami belajar dari tahapan kemarin untuk bisa menjadi penyelenggara yang lebih profesional untuk di masa tahapan berikutnya. Di selain juga kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersifat rutinitas. Jadi percaya ke kami, insya Allah kami tidak tidur, kami terus berbenah, baik berbenah diri, motivasi, kinerja dan sebagainya. Insya Allah kami siap untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik lagi di tahapan berikutnya untuk Sulawesi Barat yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan Klisadik selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah memberikan banyak sekali strategi ya bagaimana kemudian manajemen tata kelola sumber daya manusia di instansi KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga termasuk di instansi KPU Kabupaten Sulawesi Barat. Tentunya ini menjadi masukan dan ketika kita bisa terapkan ini pasti lembaga kita bisa jauh lebih baik di tahun 2026. Saya yakin, insya Allah. Ada 3 poin yang akan saya bocorkan Pak Sek untuk merefresh kembali nih tadi pembahasan podcast kita.
kunci atau strategi yang disampaikan oleh Pak Stek. Yang pertama itu komunikasi, apresiasi, dan juga kolaborasi. Ketika ini bisa maksimal, tentunya instansi kita ini bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya di tahun 2024, 2025, dan tentunya di pemilu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Sek. Makasih. Kami juga tidak lupa untuk menghimbau teman pemilih untuk selalu menyaksikan podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, Suara Demokrasi, hanya di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan jangan lupa untuk update informasi kepemiluan dan informasi demokrasi kamu hanya di seluruh media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saya Deden Nurul undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.